jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah untuk semua jamaah Islam itu Indah yang baru saja bergabung, tema hari ini Masya Allah banget, luar biasa banget, yaitu mau masuk surga bisa dari rumah. Tadi udah dibahas sama guru-guru kita, ada 5 hal, yaitu yang pertama memuliakan orang tua, yang kedua adalah meluluhkan hati seorang istri yang sedang ngambek, yang ketiga sunnahnya menyisir rambut ala Rasulullah dan juga menggunakan dan melepaskan pakaian. Terus adalah soal masalah tidur, ritual yang harus dilakukan atau tata cara yang dilakukan sebelum dan sesudah tidur dalam Islam. Masya Allah banget nih, luar biasa. Ustadz Syam, tali sepatu lepas benerin dulu dari tadi, untung gak jatuh ke sandung. Aduh. Bentar. Iya. Emang udah mulai? Udah dari tadi. Kirain tadi lagi latihan. Lagian gak ada yang ngiketin sih tali sepatunya. Emang diiketin, biasanya diiketin. Ya iyalah, kan pahala. Aduh, romantis banget. Masya Allah. Masya Allah. Bukan hanya tali sepatu yang diikat, Iya. kaki pun dipakein. Kos Masya kaki? Allah. Iya. Sampai itu dipakein? Iya, kan mau main bola. Oh, pengen kawin gue nih kalau begini nih. Amin, insya Allah cepat nikah ya, amin. Nah jadi Ustadz saya mau tanya juga nih, kalau seandainya kan masalah hal yang kecil gitu ya dalam memasang atau melepaskan alas kaki. Itu juga katanya ada pahala yang luar biasa juga Masya dalam Allah. Islam. Sebenarnya dalam Islam Siap. tuh semudah itu dalam mencari pahala Ustadz Syam ya. Iya. Boleh dijelasin Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi kembali guruku Habib Utsman dan juga Kak Kartika Putri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta guru kami yang menyaksikan Islam itu indah. Kegiatan memasang sendal dan melepaskan sendal, memasang sepatu dan melepaskan sepatu adalah kegiatan yang akan berulang-ulang kita lakukan dalam 24 jam. Jadi dalam sehari semalam pasti berkali-kali untuk yang namanya pasang sendal dan juga melepaskan sendal. Kembali lagi, bagi orang yang berilmu, mereka tidak mau melewatkan satu kegiatan pun tanpa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, memakai sepatu, melepaskan sepatu, memakai sendal dan melepaskan sendal hendaknya dilakukan sesuai sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama, bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasang sendalnya? Bagaimanakah Rasulullah SAW melepaskan sendalnya? Sama dengan hadis atau riwayat yang tadi kami sampaikan tentang menyisir rambut. Maka ketika melakukan yang namanya memasang pakaian dan juga memasang sepatu atau sendal, dilakukan menggunakan yang pertama kaki kanannya. Jadi beliau melakukannya dengan diawali memasang sepatu dengan kaki kanannya. Atau memasang sendal dengan kaki kanan beliau, ya jangan lupa membaca bismillah. Karena melakukan sesuatu tanpa adanya basmalah, maka seakan-akan menghilangkan atau memutuskan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah dengan kaki kanan, nyisir juga dengan tangan kanan, pakai baju juga demikian, dan juga memasang sendal juga dengan kaki kanan. Melepasnya bagaimana? Melepasnya dimulakan dengan kaki kiri beliau. Jadi kalau masangnya itu mulai dari kaki kanan, kalau melepasnya dimulai dari kaki kiri beliau. Itu kalau sendal. Kalau sepatu bagaimana? Hendaklah dengan adab dan akhlak. Bagaimana itu hendaklah dengan adab dan akhlak? Jangan pakai sepatu tuh, misalnya sepatu lepas nih ya. Sepatu lepas. Contoh sepatu lagi lepas. Jangan sampai kita masang sepatu tuh berdiri. Jangan sampai berdiri lalu digini-gini ini. Jangan. Usahakan dengan adab dan akhlak. Bagaimana adab dan akhlaknya? Usahakan cari tempat duduk lalu memasang sepatu dengan cara duduk. Mulai dengan kaki kanan lalu setelahnya baru dengan kaki kirinya. Kalau melepaskannya dilepaskan mulai dari kaki kiri beliau. Jangan lupa membaca basmalah. Ada lagi adab dengan alas kaki ini. Apa itu adabnya? Salah satu sunnah baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah melepaskan alas kaki ketika makan. Jadi kalau misalnya kita usahakan ketika makan itu melepaskan alas kakinya. Walaupun sunnahnya makan itu adalah berpakaian rapi, memakai peci misalnya, atau menghargai makanan. Tapi ternyata kita disunnahkan untuk melepaskan alas kaki. Makanya Syam tuh kalau datang ke tempat-tempat makan, usahakan cari yang lesehan gitu loh. Yang bisa kita duduk bersila. Karena mau nggak mau kita melepaskan alas kaki. Karena ternyata salah satu sunnah ketika makan itu adalah melepaskan alas kaki baik sendal ataupun sepatu. Biar alas kakinya juga rileks. Nah, apalagi sunnah alas kaki, jangan sampai alas kakinya
itu gunakan kata baginda Nabi, gunakan dua-duanya atau lepaskan dua-duanya. Jangan sampai misalnya hilang satu nih, satu alas kakinya hilang, yang dipakai sebelahnya doang. Nah ini sangat tidak baik untuk kesehatan karena nggak seimbang dan juga ini adalah bukan sunnah Nabi. Ada seorang sahabat yang berjalan dengan hanya salah satu alas kakinya. Maka kata baginda Nabi, kalau kau punya pakai dua-duanya atau kalau memang satunya hilang lepaskan dua-duanya. Jadi kalau dua-duanya jangan pakai salah satunya saja gitu. Dan juga ada lagi satu, jangan memakai alas kaki yang sangat jauh berbeda warnanya. Jauh berbeda warnanya, misalnya sekarang lagi ngetren atau lagi ngetren yang satunya biru, yang satunya merah. Nah ini bukan sunnah Nabi SAW. Nabi itu juga memperhatikan penampilan, jadi bukan hanya sekedar memperhatikan fashion, tapi juga memperhatikan sunnah Nabi SAW. Jadi kalau beda warna jangan dipakai gitu. Oh, Ya. jadi kalau zaman sekarang malah jadi fashion. Biasanya sebelah kiri merah, sebelah Satunya kiri biru. biru Iya, gitu, betul betul. jangan sampai bukan pasangannya gitu kan, Iya, iya nggak benar. nyambung gitu. Dan juga ini bagus banget ya, kita baru tahu nih alhamdulillahnya, karena kan banyak sekali juga anak-anak zaman sekarang yang kalau pakai sepatu memang terburu-buru sambil jalan. Sambil jalan Ada gitu. juga kalau enggak udah bener duduk, tapi kakinya yang diangkat, bukan badannya yang Begini ya? dibungkuk, diatasin biasanya. Oh begini. Nah, gitu Mungkin ya seperti kan. ini. Padahal ada orang tua di depannya Iya, atau ada beradab guru. berakhlak lah. Karena kalau Betul. adab dan akhlak itu kan sesuai dengan adat daerah masing-masing. Kalau Betul. adat ketimuran kita Indonesia ini lebih berakhlak kalau kita duduk sambil memakai sepatu. Betul, gitu. Masya Allah. Terima kasih banyak Sama-sama, Ustaz Syah. Mbak Kartika. Nah sayang, aku juga mau ngajakin sayang nih, kita mau ngelihat ada video yang jangan ditiru, ini sebagai contoh buruk aja. Soalnya ada video tentang seorang suami yang malas membantu istrinya. Kita lihat sama-sama, ini dia. Sikatin kamar mandi dong. Aa. 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 Ya ampun, Aa, orang pada PSBB dia malah ngobrol. Nah sayang, biasanya masalah sekarang ini kan lagi kondisinya banyak yang dirumahkan, banyak yang beraktivitas di dalam rumah. Tetapi malah ngebuat rumah tangga itu malah jadi goyang. Karena mungkin istrinya makin capek, suaminya bukannya malah membantu atau menyenangkan istrinya, tapi malah bikin emosi nih para istri. Nah sayang, kira-kira ada gak sih tips-tips apa aja sih yang bisa dilakukan oleh suami kepada istri atau anak-anaknya biar bisa dapat pahala dari dalam rumah sayang? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingatlah, menjadilah seorang suami yang terbaik dalam rumah tangganya. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Aku sendiri adalah manusia yang paling baik terhadap keluargaku. Sayangi mereka, cintai mereka, dekatkan kepada kita, menjadikan mereka manusia yang dimana saling menyayangi, mengasihi. Antara suami terhadap istrinya, istri terhadap suami, suami atau bapak terhadap anaknya, anak terhadap bapaknya, bapak terhadap istrinya atau istri terhadap anaknya, anak terhadap ibunya, atau keluarga tersebut terhadap orang tuanya. Menjadikan semuanya sebuah kebaikan. Yang dimana sunnahnya Nabi besar Muhammad SAW ketika seorang suami terhadap istrinya didekatkan, dibujuk rayu, disayangi, dicintai. Agar apa? Agar menjalin sebuah keberkahan. Khiyarikum khiyarikum linisaihim. Berbuat baiklah kamu terhadap istri kamu. Sehingga apa? Mendatangkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang pertama nih, ketika menjalin sebuah kasih sayang dan cinta terhadap istrinya, dalam sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW disuruh makan dan minum berdua istri. Barang makannya, istrinya belum makan, tawarin makan. Ketika aku di rumah, aku nawarin kamu makan gak? Suapin biasanya. Oh suapin, Masya Allah. Sepiring suka berdua gak? Alhamdulillah. Nah, satu tangan bisa dua,
dua mulut. Maknanya adalah saling menyuapin atau suapinin istrinya, istri nyuapinin suaminya. Didatangkan sebuah kebaikan di dalamnya. Atau minum satu gelas berdua, atau satu piring berdua. Itu adalah bentuk pendekatan bagi seorang suami terhadap istrinya. Kasih sayang seorang suami terhadap istrinya. Kecintaan atau cinta yang dianjurkan, yang disunahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar di dalamnya mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Yang kedua, memuji istrinya. Masya Allah, masakannya enak banget hari ini. Masya Allah. Oh, nggak pernah masak. Aku kan nggak pernah masak saya. Bagi yang di rumah atau penonton di rumah, ketika mempunyai seorang istri yang istrinya jago masak, bilang Masya Allah masakannya enak banget. Lagi belajar, Masya Allah enak banget. Besok beli garamnya pindah. Nah, intinya adalah kasih tahu sama istrinya bentuk pujian. Masya Allah dandannya hari ini cantik banget. Buat suami atau buat orang lain nih? Suami. Buat suami, Masya Allah. Lihat lagi, wah ternyata dia melakukan perbuatan ini. Wah, dipuji lagi, dipuji lagi. Ini adalah bentuk di mana mencintai istri agar istri senang dan bahagia. Istri itu senang dipuji. Istri itu senang digombalin. Tapi pakai hati, bukan gombalannya gak benar. Kalau pakai hati semua nikmat. Apalagi sering cium istrinya. Peluk, cium, sayang. Sehingga istri merasakan kenyamanan yang ada di dalam diri dan jiwanya. Menimbulkan hormon atau kesenangan dalam hati dan jiwanya. Sehingga bawaannya enak, bawaannya adem. Tapi kalau udah disayangin, udah dicium masih marah-marah juga. Naudzubillah min zalik. Berdoa kepada Allah agar Allah rubah hatinya. Tadi itu segmen sebelumnya. Didoakan biar hatinya lunak, hatinya bersih. Jauh daripada godaan syaitan. Apalagi mengajak bermain dan diskusi anaknya. Jadi ajak ngobrol anaknya, ajak main anaknya. Mendidik anaknya dengan didikan yang baik. Satu rumah menjadikan sebuah keharmonisan. Suami terhadap istrinya, orang tua terhadap anaknya. Ajak mereka, kasih waktu mereka. 1 hari 1 jam atau 1 hari 2 jam minimal untuk mendekatkan saling mencintai antara orang tua terhadap anaknya. Dan juga anak suruh menceritakan hari ini ngapain aja, apa yang dilakukan. Sehingga apa? Sehingga orang tua mengerti dan memahami apa yang dilakukan anaknya agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Masya Allah, jadi banyak juga yang harus dilakukan oleh suami untuk mendapatkan pahala ya Bib ya. Betul. Banyak sekali sehingga nanti rumah tangganya pastinya bakalan semakin berkah juga. Nah, mau tanya mau Ustadz Syam dulu nih. Tentang apa lagi? Iya kan kalau tadi kan lagi mikir juga tuh kalau jadi suami insya Allah nanti gitu kan. Waduh, Masya sepiring Allah. berdua, Aduh. setangan Lagi. berdua, Masya Allah, satu nikmat. suapan bisa 2 mulut ya Bib ya? Masya Allah. Waduh. Satu tangan kanan kiri. Ini Masya karena irit gelas atau irit piring? Ngambil Biar berkah. berkahnya. Biar berkah, subhanallah. Nah jadi tapi kadang-kadang kan kita juga melihat ya kalau misalnya lagi musim pandemi gini Ustadz Syam. Yang namanya silaturahmi juga kan harus dijalanin. Bukan berarti kita nggak bisa sering-sering bertemu, malah kita jadi benar-benar putus silaturahminya. Nah pertanyaannya adalah gimana sih caranya kita tuh memuliakan tamu di rumah agar dapat pahala juga tapi di kondisi yang seperti ini juga Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini ceritanya lagi bertamu kan ya Mbak Kartika sama betul. Habib Utsman Iya. lagi bertamu ke Syam. Syam tuh nggak boleh kayak gini. Mbak Kartika mau minum apa? Teh, kopi, air putih aja ya. Oh yang ditekanin air Masa putihnya. gitu, terus ngambilin air putih misalnya ngambil air putih nih kan. Iya, Terus dia iya. bilang, terus dia nawarin minum gitu. Mbak Kartika, Habib Utsman, Masya Allah selamat datang ke rumah. Mau minum apa? Teh, kopi, atau air putih aja ya gitu. Masa ngasihnya kayak gitu ya kan. Berarti memuliakannya di mana gitu. Jadi memuliakan tamu dengan tahu keinginannya apa. Apalagi kalau misalnya kita melihat bahwa mereka adalah tamu dari jauh. Maka izinkan mereka. Karena di adatnya seorang muslim yang berakhlak, beriman. Maka mereka akan menganggap tamunya itu dalam ambang waktu 3 hari. Jadi 3 hari itu tamu adalah raja, 3 hari. Lebih dari 3 hari anggap aja orang dalam gitu ya. Ya maksudnya udahlah kamu udah tahu di mana dapur, kamu udah tahu di mana kompornya, kamu kalau mau masak, masak aja sendiri gitu. Jadi 3 hari itu adalah mereka yang dimuliakan. Dan setahu saya ketika melihat video-video adat seperti ini masih dilakukan seperti di Abu Dhabi, di Dubai, di Qatar ya. Ketika orang kalau 3 hari itu berarti masih dianggap sebagai tamu. Tapi selewat daripada itu bebas dia lah, tamunya juga nggak tahu diri ini kan. Bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyambut tamunya? Ada dari kalangan ahlul kitab
Ini ahlul kitab, berarti non muslim. Ini kan kita kan berbicara tentang tamu. Tamu itu nggak memandang dia muslim, non muslim atau apapun itu. Selama dia tamu, seorang beriman, berakhlak, mengikuti sunnah Nabi, mereka akan memuliakannya. Pernah Nabi SAW punya tamu dari daerah Najran. Daerah Najran yang agak sedikit jauh dari kota Madinah. Dan mereka ini adalah ahlul kitab. Mereka datang ke kota Madinah untuk memastikan kenabian baginda Nabi SAW. Ketika mereka datang ke kota Madinah, otomatis pada saat itu belum ada hotel, belum ada penginapan, maka mereka akan menginap di mana? Maka Nabi SAW mengizinkan mereka menginap di Masjid Nabawi. Mereka bermalam di Masjid Nabawi. Bagaimana Nabi SAW memuliakannya? Apa yang dimakan Nabi itu juga yang dimakan oleh mereka. Apa yang diminum Nabi itu juga yang akan diminum oleh mereka. Memberikan makanan, memuliakan apa yang mereka lakukan, saling menghormati, saling toleransi. Bahkan baginda Nabi SAW ketika ada tamu, Nabi SAW benar-benar menjadikannya sebagai raja. Tamu adalah raja. Ini kita kenal istilah ini, tamu adalah raja. Maka Rasulullah SAW jauh sebelumnya sudah mencontohkannya. Para sahabat bukan hanya tamu, tawanan saja, tawanan perang itu dimuliakan oleh Islam. Apalagi tamu yang datang dengan baik-baik. Mereka datang membawa keberkahan, mereka pulang dengan membawa rezeki mereka sendiri. Jadi jangan hitung-hitungan ketika ada orang yang bertamu ke dalam rumah kita. Masya Allah, jadi jangan malah kalau biasanya ada makan, udah kasih aja daripada makanannya gak habis dan lain sebagainya. Malah kasihkan yang terbaik ya. Tapi tamunya juga harus tahu diri Iya, gitu. ya. Jangan bertamu di waktu-waktu aurat gitu, Iya, di iya. waktu-waktu keluarga gitu kan. Jam 1 Iya, malam. istrinya lagi nggak pakai jilbab, kan Iya. merepotkan orang Betul-betul, gitu. Masya Allah nih bagus banget nih ya sayang ya. Nah sekarang juga kita masuk ke segmen yang kita tunggu-tunggu nih, ditunggu-tunggu juga sama seluruh jamaah Islam itu indah, yaitu curhat online dari rumah. Langsung kita sapa aja nih, udah banyak yang masuk, tapi kita udah terhubung dengan salah satu jamaah Islam itu indah. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Iya silakan curhatannya kepada guru-guru kami di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Al-Habib Utsman, saya ingin bertanya, termasuk dosakah atau termasuk zolingkah ketika mertua dan keluarga itu yang menjadi alasan suatu perceraian terhadap suami istri. Nah, apakah salah jika saya tidak menuntut untuk suami saya baik terhadap orang tuanya, memuliakan dan menghargai. Tetapi saya hanya meminta ketika dia bisa memuliakan dan menghargai ibunya, dia pun bisa memuliakan dan menghargai istrinya. Apakah saya salah jika saya marah menuntut meminta kasih sayang dan perhatian kepada suami saya? Iya cukup gitu aja ya. Iya, iya. Segitu aja pertanyaannya ya. Iya, jadi Iya. pertanyaannya gini sayang, pertanyaannya dari Jamaah Islam itu indah. Mbak bertanya apakah boleh saya menuntut kasih sayang terhadap suami saya karena itu juga sudah diberikan terhadap saudaranya dan juga ibu mertuanya gitu. Gimana nih Dan sayang? lebih condong gitu. Dan katanya versi mbaknya lebih condong terhadap orang tua perempuan dan juga eh, adiknya juga ya, saudara perempuannya. Nanti kita bahas ini harus lengkap banget nih sayang ya. Biar Setelah ini sayang. iya maunya kita semuanya mbaknya mendapatkan hasil jawabannya insya Allah menjadi jauh lebih baik. Betul. Jadi kita jangan putus-putus nih. Betul. Dan Mendingan juga kita jamaah di rumah jangan lupa kasih tahu temannya, saudaranya, keluarganya. Masih ada satu segmen lagi. Iya. Insya Allah berkah manfaat. amin. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah.